Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Elmi Wuridiasta Mukti, NPM 215400098, akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul meningkatkan kesadaran berbudaya lokal dan karakter bangsa melalui kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Selembaran. Langsung saja, pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang tentang kesadaran berbudaya lokal yang tinggi sangat penting dalam membangun rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap warisan budaya khususnya di Indonesia. Kemudian, pembentukan karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur akan membantu menciptakan generasi yang lebih bertanggung jawab, disiplin, dan penuh empati terhadap sesama. Melihat urgensi tersebut, penguatan kesadaran berbudaya lokal dan karakter bangsa melalui kegiatan ekstrakurikuler ini bukan hanya sekadar upaya untuk melestarikan budaya, namun juga sebagai langkah strategis dalam membentuk generasi penerus bangsa yang memiliki karakter kuat, berintegritas, dan mampu membawa bangsa Indonesia ke arah kemajuan tanpa melupakan akar budaya dan jati diri bangsa. Kemudian berdasarkan latar belakang perumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan ekstrakurikuler berbasis kearifan lokal seni tari di SD Negeri Selembaran. Kedua, nilai-nilai cinta tanah air apa saja yang terkandung dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Kemudian yang ketiga, apa implikasi dari kegiatan ekstrakurikuler berbasis seni tari terhadap karakter cinta tanah air peserta didik. Kemudian tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ekstrakurikuler berbasis kearifan lokal seni tari di SD Negeri Selembaran. Yang kedua, untuk mengidentifikasi nilai-nilai cinta tanah air yang terkandung dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk memahami implikasi kegiatan ekstrakurikuler berbasis kearifan lokal seni tari terhadap siswa negeri di SD Negeri Selembaran. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis, yang mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai penanaman nilai-nilai karakter cinta tanah air dalam konteks kegiatan ekstrakurikuler berbasis seni tari lokal. Hasil penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai pedoman dan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter cinta tanah air dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mengedepankan kearifan lokal. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan pendukung untuk mengembangkan pengetahuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penanaman nilai karakter cinta tanah air melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian bagi peserta didik, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menanamkan karakter cinta tanah air sekaligus melestarikan budaya lokal di kalangan siswa. Kemudian bagi guru, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai pedoman dan sumber informasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya di bab 2, kajian teori dan mengajukan hipotesis. Kajian teori yang pertama itu pengertian karakter. Karakter adalah sekumpulan sifat atau nilai atau kebiasaan dan perilaku yang membentuk kepribadian seseorang. Karakter mencerminkan cara individu berinteraksi dengan orang lain, kemudian membuat keputusan, serta menghadapi tantangan dalam hidup. Karakter berhubungan erat dengan moralitas, integritas, dan etika seseorang, serta mencerminkan beberapa konsepsi individu dalam bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakininya. Kemudian ada fungsi karakter. Yang pertama, panduan dalam mengambil keputusan. Jadi karakteristik yang dimiliki seseorang seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab berfungsi sebagai panduan dalam mengambil keputusan.
Individu yang memiliki karakter yang baik cenderung memiliki keputusan yang berdasarkan pada nilai moral dan etika yang diyakininya. Yang kedua, membentuk hubungan sosial. Karakteristik seseorang berfungsi dalam membentuk dan menjaga hubungan sosial yang sehat. Sifat-sifat seperti empati, rasa hormat, kemudian kepercayaan diri sangat penting dalam integritas antar pribadi. Karakter yang baik membantu individu membangun suatu hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan terhadap tantangan. Karakteristik seperti ketahanan, keberanian, dan tekad memainkan peran penting dalam membantu individu menghadapi tantangan atau kesulitan dalam hidup. Mereka yang memiliki karakter yang kuat lebih mampu bertahan dalam menghadapi masalah dan mencari solusi. Kemudian yang keempat, menunjukkan konsisten perilaku. Karakter yang kuat membantu seseorang untuk bersikap konsisten dalam tindakan dan nilai-nilai yang diyakini, bahkan dalam situasi yang sulit. Konsistensi ini menunjukkan integritas dan membuat seseorang lebih dapat percaya diri dan dapat dipercayai oleh orang lain. Yang kelima, pengaruh terhadap pembentukan citra diri. Karakter individu seperti rasa percaya diri dan rasa hormat terhadap diri sendiri berperan dalam membentuk citra diri yang positif. Karakter yang lebih meningkatkan rasa harga diri dan memberikan rasa puas terhadap dirinya yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidupnya. Yang keenam, mendorong pencapaian tujuan. Karakteristik seperti disiplin, kerja keras, dan ambisi berfungsi untuk mendorong seseorang mencapai tujuannya. Karakter yang baik memberikan motivasi dan arah dalam kehidupan. Dan yang terakhir, yaitu menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Karakter yang seimbang seperti kesabaran, rasa syukur, dan pengadilan diri membantu seseorang dalam mencapai keseimbangan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Selanjutnya, pengertian cinta tanah air. Cinta tanah air adalah ungkapan kasih, hormat, dan loyalitas yang mendalam terhadap negara atau tempat kelahiran seseorang. Perasaan ini terwujud dalam sikap, tindakan, penghargaan terhadap segala hal yang berkaitan dengan negeri tercinta, termasuk budaya, sejarah, masyarakat, dan alamnya. Kemudian, cinta tanah air dan kearifan lokal memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun identitas dan karakter bangsa. Cinta tanah air merupakan kasih sayang yang mendalam terhadap negara atau tempat kelahiran. Sementara kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, dan tradisi yang berkembang di masyarakat lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dan aspek apa saja yang ada di dalam cinta tanah air dalam kaitannya dengan budaya lokal? Yang pertama yaitu menjaga dan melestarikan budaya lokal. Cinta tanah air mendorong individu untuk peduli dan melestarikan budaya lokal yang menjadi bagian dari identitas bangsa. Yang kedua, membangun identitas nasional. Budaya lokal memberikan warna tersendiri bagi sebuah bangsa. Dengan mencintai tanah air, seseorang ikut memelihara dan memperkenalkan budaya lokalnya kepada dunia. Kemudian, menghargai keberagaman budaya. Dalam konteks cinta tanah air, memahami dan menghargai kearifan budaya lokal juga berarti menghormati keberagaman budaya yang ada di dalam negeri. Indonesia nih misalnya memiliki berbagai suku, agama, dan budaya yang sangat kaya. Cinta tanah air mendorong kita untuk saling menghargai dan menjaga keberagaman ini agar terciptanya persatuan keragaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kemudian membangun karakter bangsa. Kearifan budaya lokal yang meliputi nilai-nilai seperti gotong royong, ramah tamah, dan kebersamaan dapat membentuk karakter positif masyarakat. Dengan mencintai tanah air, seseorang akan terinspirasi untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, meningkatkan kebanggaan dan kemandirian nasional. Cinta tanah air yang berlandaskan pada kearifan lokal juga berkontribusi pada peningkatan kebangsaan nasional. Ketika masyarakat merasa bangga dengan budaya lokal, mereka akan lebih termotivasi
untuk memajukan daerahnya dan negaranya secara keseluruhan. Misalnya melalui pariwisata budaya, industri kreatif, dan upaya lain yang memanfaatkan kearifan lokal untuk kemajuan ekonomi. Kemudian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang diadakan di luar jam pelajaran formal di sekolah. Nah, tujuannya ini untuk mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan siswa di berbagai bidang. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan selain yang dipelajari di dalam kelas. Aktivitas ini dapat mencakup berbagai bidang seperti olahraga, seni, sains, kewirausahaan, dan kegiatan sosial. Kemudian tujuan dalam ekstrakurikuler ini yang pertama yaitu mengembangkan potensi diri, yang kedua itu meningkatkan keterampilan sosial, kemudian yang ketiga menumbuhkan kepemimpinan dan rasa tanggung jawab, yang keempat itu meningkatkan kesehatan fisik dan mental, kemudian yang terakhir menghargai waktu. Kemudian manfaat ekstrakurikuler yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang kedua, melalui kegiatan seni atau sains, siswa dapat berpikir lebih kreatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, membantu perkembangan karakter dan mental. Yang keempat, melatih ketekunan, disiplinan, dan menjalankan nilai-nilai kehidupan yang positif. Yang kelima, memperluas jaringan sosial. Selanjutnya, pengertian lokal. Pengertian lokal menurut Kojaningrat yaitu kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat sebagai pedoman dalam hidup mereka sehari-hari. Hal ini mencakup cara berpikir, berbicara, dan bertindak yang dianggap benar dan sesuai dengan tradisi komunitas tersebut. Kemudian S.C. Burlock menambahkan bahwa kearifan lokal adalah kebijaksanaan yang tumbuh di dalam masyarakat, berakar pada budaya, tradisi, dan nilai-nilai setempat. Kemudian aspek apa saja yang ada di dalam kearifan lokal? Yang pertama itu ada aspek tradisi dan ritual seperti kegiatan adat, upacara, atau festival yang menjadi bagian dari identitas masyarakat. Yang kedua ada bahasa dan sastra atau ungkapan peribahasa dan cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai moral dan sosial. Ketiga, keterampilan dan teknologi tradisional, keahlian dalam kerajinan tangan, pertanian, atau teknik bangunan yang lebih diwariskan secara turun-temurun. Yang keempat, ada nilai sosial dan etika, prinsip yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat seperti gotong royong, penghormatan terhadap alam, kemudian adat istiadat dan sopan santun. Nah, fungsi kearifan lokal itu sendiri yang pertama itu membantu identitas dan rasa bangga terhadap budaya. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga, mengajarkan etika dan moralitas. Kemudian yang keempat, menciptakan rasa cinta alam dan lingkungan. Kemudian yang kelima, menumbuhkan kemandirian dan kreativitas. Kemudian yang keenam, mengajarkan pengendalian diri dan kesederhanaan. Yang ketujuh, mendorong perilaku toleransi dan keharmonisan sosial. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, membentuk karakter yang tangguh dan adaptif. Kemudian pengertian seni tari. Seni tari adalah bentuk mengekspresikan diri menggunakan gerakan tubuh sebagai medium utama untuk menyampaikan ide, perasaan, atau cerita. Nah, gerak-gerakan tersebut biasanya diiringi dengan musik atau ritme tertentu yang sering dilengkapi dengan kostum serta percahayaan yang mendukung suasana atau tema tarian tersebut. Kemudian secara umum, seni tari itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama, tari tradisional. Tari tradisional adalah warisan budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Bentuk tarian ini mencerminkan adat, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tertentu. Beberapa contoh seperti tari tradisional antara lain ada tari saman dari Aceh, tari legong dari Bali, kemudian tari gambyong dari Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ada tari modern. Tari modern merupakan bentuk tarian yang terus berkembang
menggabungkan gerakan tari tradisional dengan inovasi baru. Gaya tarian ini cenderung lebih bebas dan ekspresif. Kemudian yang ketiga ada tari klasik. Tari klasik ditandai oleh struktur dan aturan yang sangat mendetail, seringkali berkaitan dengan tradisi atau ritual tertentu. Contohnya, tari balet sebagai representasi tari klasik barat, serta tari Bharatanatyam serta tari Bharatanatyam dari India. Kemudian yang keempat ada tari kontemporer. Tari kontemporer adalah gabungan sebagai elemen dari berbagai jenis tarian termasuk modern, balet, dan improvasi. Nah, tarian ini lebih mengedepankan interpretasi pribadi dan emosi yang ingin disampaikan penarinya. Dalam tarian kontemporer, gerakan lebih bebas dan menonjol kebebasan berekspresi. Kemudian fungsi seni tari itu sendiri yaitu yang pertama ekspresi diri, kemudian yang kedua komunikasi sosial, yang ketiga pertunjukan estetika, yang keempat upacara dan ritual, yang terakhir adalah pendidikan. Selanjutnya penelitian yang relevan. Secara umum terdapat banyak tulisan dari penelitian yang memiliki kesamaan dengan studi ini, namun peneliti belum menemukan karya-karya sepenuhnya yang sejalan dengan judul penelitian yang diajukan. Terdapat 4 judul peneliti terdahulu. Yang pertama, melestarikan kembali budaya lokal melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk anak usia dini. Kemudian yang kedua ada strategi guru dalam membentuk karakter cinta tanah air siswa kelas 5 sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, ekstrakurikuler tari untuk menguatkan karakter cinta tanah air. Kemudian yang keempat, menanamkan nilai-nilai karakter cinta tanah air melalui kegiatan ekstrakurikuler berbasis kearifan lokal Reok Ponorogo di MI Ma'rif Purworejo berbadan Ponorogo. Kemudian terdapat kerangka berpikir yang mana di bagian atas penelitian berfokus pada pengetahuan kegiatan ekstrakurikuler terhadap kesadaran budaya lokal dan membentuk karakter bangsa di siswa SD Negeri Sembaran. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler ini diadakan sekolah sangat berperan penting dalam membentuk 2 aspek penting, yaitu kesadaran budaya lokal dan berkarakter bangsa. Kemudian kesadaran berbudaya lokal. Ekstrakurikuler seperti seni tradisional, bahasa daerah, dan adat istiadat mengarah pada pembentukan kesadaran budaya lokal pada siswa. Kemudian pembentukan karakter bangsa. Kegiatan ekstrakurikuler juga mendukung pengembangan karakter bangsa seperti disiplin, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Dan pengaruh positif dan negatif. Pada penelitian ini akan mengidentifikasi baik pengaruh positif maupun negatif dari kegiatan ekstrakurikuler terhadap kedua aspek tersebut. Kemudian keberhasilan penelitian. Hasil dari peneliti memiliki tujuan untuk menunjukkan sejauh mana kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan kesadaran berbudaya lokal dan memperkuat karakter bangsa pada siswa. Pola ini menggambarkan hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler, kesadaran budaya lokal, dan karakter bangsa dengan jelas, sehingga mempermudah pemahaman tentang sesuatu proses dan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian. Kemudian hipotesis tindakan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pelestarian budaya lokal dapat meningkatkan kesadaran berbudaya lokal dan berkontribusi pada pembentukan karakter bangsa bagi siswa. Hipotesis ini mengasumsikan bahwa melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang memperkenalkan dan melibatkan siswa dengan budaya lokal seperti kesenian tari daerah, di mana siswa akan lebih mengenal, memahami, dan menghargai nilai kebudayaan yang berada di masyarakat. Hal ini akan mendorong pembentukannya karakter bangsa yang lebih kuat dengan menanamkan rasa kebanggaan, kecintaan terhadap tanah air, serta perilaku yang menghargai keberagaman budaya. Selanjutnya,
Di bab 3 ada metodologi penelitian. Setting penelitian ini dilakukan di sekolah SD Negeri Selembaran di kelas 3 sampai 4. Kemudian subjek penelitian ini pada peserta didik yang berusia 9 sampai 11 tahun. Penelitian ini dilakukan selama 1 semester dengan pembelajaran ekstra setelah berakhir pembelajaran reguler selama 6 bulan. Dengan menggunakan metode analisis gerakan atau movement analysis, peserta didik berpengalaman menari yang dapat meningkatkan apresiasi terhadap kesenian, khususnya seni tari. Tidak hanya itu, peserta didik juga menghargai warisan budaya mereka, kemudian menumbuhkan rasa bangga dan tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan budaya serta memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kemudian subjek dan objek penelitian, yang mana subjek ini menggunakan guru dan siswa SD Negeri Selembaran yang terlibat dalam proses ekstrakurikuler tersebut. Kemudian objeknya kegiatan ekstrakurikuler tradisional sebagai bagian dari kurikulum ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan rasa bangga terhadap budaya dan memupuk rasa cinta tanah air pada setiap individu atau kelompok. Nah, pembelajaran tari dapat meningkatkan nilai luhur bangsa seperti rasa persatuan, kemudian penghargaan terhadap keberagaman budaya Indonesia. Selain itu, dapat membangun karakter positif kebangsaan terhadap budaya lokal, toleransi terhadap perbedaan, serta kedisiplinan. Kemudian data dan sumber data. Penelitian kali ini menggunakan teknik data kualitatif dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di SD Negeri Selembaran. Kemudian peneliti menggunakan sumber data guru dan siswa sebagai subjek utama dalam memberikan informasi tentang bagaimana tari mempengaruhi mereka dalam membentuk karakter dan menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan cara wawancara. Kemudian hasil data sekunder ini dalam peneliti mengobservasi sebagai keterkaitannya kurikulum dan ekstrakurikuler dapat berjalan untuk mengembangkan karakter dan nasionalisme di setiap individu. Kemudian teknik dan alat pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer, yaitu peneliti melakukan wawancara dengan guru tari dan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Kemudian pengumpulan data, peneliti menggunakan yang pertama wawancara guru tari di sekolah tersebut untuk menggali bagaimana mengajarkan tari tradisional dan nilai-nilai nasionalisme yang terkandung di dalam tari tersebut. Kemudian wawancara terhadap siswa untuk mengetahui perasaan mereka mengenai pembelajaran tari. Apakah mereka merasa lebih bangga terhadap budaya Indonesia setelah mempelajarinya. Yang kedua, melalui observasi, mengamati langsung di dalam kegiatan ekstrakurikuler tari di sekolah, melihat interaksi antara siswa, kemudian memperhatikan bagaimana elemen tari menciptakan rasa kebersamaan dan kebanggaan budaya, dan bagaimana sikap peserta didik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Kemudian validasi data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan triangulasi, yang mana teknik ini menggunakan metode pengumpulan data untuk memvalidasi hasil penelitian dengan cara wawancara, observasi, analisis, dokumen. Kemudian peneliti membandingkan untuk melihat konsistensi atau perbedaan di setiap waktu ke waktu. Analisis data, mana analisis data ini berisikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler adalah usaha untuk membentuk dan mempersiapkan individu yang berpendidikan sekaligus memiliki karakter yang baik. Proses penanaman karakter ini dapat dilakukan baik dalam sekolah maupun di luar sekolah.
Ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan diri, meningkatkan keterampilan sosial, serta mempersiapkan karir siswa dengan prinsip-prinsip seperti individualisme. SD Negeri Sembaran salah satu metode yang digunakan dalam meningkatkan kesadaran budaya dan karakter bangsa dengan dilakukannya kegiatan ekstrakurikuler berbasis kearifan lokal, kesenian tradisional berupa seni tari yang dimainkan dengan diiringi musik tradisional gamelan. Melalui kegiatan ekstrakurikuler ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk mendirikan karakter cinta tanah air terhadap peserta didik. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler tari ini dilaksanakan setiap hari Rabu pada jam 11 siang sampai selesai. Itu tadi hasil penelitian yang saya paparkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.